Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba sharing tentang masih penilaian sekuritas. Sebelumnya kita bahas tentang penilaian obligasi, bond valuation. Sekarang saya coba membahas mengenai sekuritas lainnya yang paling umum, paling banyak saat sekarang ini diperdagangkan di pasar modal. Itu adalah saham, stok. Nah, sekarang kita coba melakukan perhitungan stock valuation dengan menggunakan 3 asumsi nantinya, 3 konsep. Nah, pertama itu adalah kita mengasumsikan ada dividen tetap. Ingat, di dalam saham, cash flow utama di dalam bagi pemegang saham, bagi investor, bagi shareholder, pemegang saham itu adalah dividen. Ini adalah bagian dari laba yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Nah, asumsi pertama kita mengasumsikan bahwa ada dividen tetap. Yang kedua, ada pertumbuhan dividen secara tetap, ada G-nya nantinya. Dan yang ketiga itu adalah dividen dengan multiple growth. Oke. Pertama kita masuk dulu dividen tetap. Nah, dividen tetap ini kita mengasumsikan ada pembagian dividen dibagikan secara tetap. Artinya kita mengasumsikan bahwa perusahaan akan membagikan dividen dalam jumlah yang sama pada periode sampai tak hingga infinity. Nah, kita lihat di sini asumsinya kita akan ada dividen saat ini itu adalah karena kita langsung fokus kepada hitungannya ya. Kita asumsikan bahwa perusahaan membagikan dividen pada saat ini dengan senilai Rp200 per lembar saham misalnya. Nah, kalau ini kita asumsikan, kita lihatkan dalam time waktunya, ini adalah time waktu dari 0 misalnya, 1, 2, 3, 4, dan 5, dan tak terhingga misalnya. Nah, kita masukkan simbol tak terhingga misalnya, infinity. Ini sehingga, nah artinya apa? Perusahaan akan membagikan dividen yang sama sebesar Rp200 pada setiap periode sampai periode infinity tak terhingga ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini hampir sama dengan dengan asumsinya sebenarnya adalah prakteknya itu adalah pada saham jenis saham preferen. Nah, preferred stock atau saham preferen itu memang menjanjikan dividen dalam jumlah yang tetap untuk setiap periode. Nah, kita coba lihat bagaimana perhitungan harga saham kalau kita mengasumsikan bahwa perusahaan membagikan dividen tetap sebanyak besar 200. Walaupun pada kenyataannya mungkin kalau untuk dividen saham biasa itu mungkin hampir tidak ada perusahaan membagikan dividen dalam jumlah yang tetap setiap tahunnya atau setiap periode pembagian dividen. Karena dividen sangat tergantung kepada laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, konsep kita sama yang di dalam penilaian obligasi, bahwa di dalam penilaian saham itu adalah juga penilaian aset sekuritas. Kita sampaikan sebelumnya bahwa nilai sekuritas atau nilai dari suatu aset itu adalah nilai sekarang dari seluruh cash flow di masa yang akan datang. Nah, kita melihat di sini adalah kalau dalam kasus infinity seperti ini, kita sepertinya sebelumnya tahu bahwa present value itu adalah sama dengan cash flow dibagi dengan R. Atau R kecil juga boleh digunakan, atau tingkat R ini adalah required return. Nah, kenapa kita harus selalu di dalam perhitungan nilai suatu aset atau sekuritas kita harus memperhitungkan R atau nilai required return? Karena ketika kita berinvestasi di suatu aset yang berisiko, tentunya kita ada biaya kesempatan, ada opportunity cost yang kita hilangkan. Nah, kalau kita investasi saham, sebenarnya dana tersebut bisa kita investasikan kepada aset yang bebas risiko dengan tingkat suku bunga risk free rate. Nah, apa contohnya? Misalnya kita anggap deposito, ya, deposito karena dijamin oleh pemerintah, ya, kita anggap sebagai ekuivalen dengan aset bebas risiko. Juga mungkin surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah, khususnya surat berharga jangka pendek. Nah, di sini kita bisa lihat present value-nya. Nah, kalau di sini, jadi P-nya, nilai dari saham itu adalah cash flow masa yang akan datang dibagi dengan R. Nah, sekarang kita bisa lihat bagaimana kita menghitung P, price. Itu adalah D0
Kenapa kita gunakan D0? Karena nilainya akan sama dengan untuk D1, D2, dan lain-lain. Dibagi dengan R. Nah, kita buat R misalnya adalah 10%. Kita gunakan angka yang mudah saja. Nah, R 10%, maka price atau value atau price itu adalah D0 kita adalah 200. Nah, kita ambil aja dari sini 200 dibagi dengan R dengan kita yang sebelumnya ya. Kita dapatkan bahwa harganya adalah sebesar kita berikan sah ya, Rp2.000. Nah, dari Rp2.000 ini kita bisa nanti bandingkan. Inilah nilai sebenarnya fair price dari perusahaan yang membagikan dividen sebesar Rp200 per lembar sahamnya. Nah, kita berikutnya bisa melakukan perhitungan harga saham, maksudnya membandingkan harga saham dengan market price. Nah, market price, kalau market price suatu saham itu adalah misalnya 2.500, artinya kita bisa katakan saham ini adalah overpriced atau overvalue price. Nah, sebaliknya, kalau 1.500, nah kita bisa katakan underpriced atau undervalue. Nah, tentunya kita sebagai investor maunya dapat saham yang underpriced, karena harganya masih di bawah harga fair value-nya, sehingga berpotensi mengalami kenaikan harga di masa yang akan datang. Nah, ini yang pertama. Nah, itu adalah dengan dividen tetap. Nah, yang kedua, kita masuk yang kedua itu adalah yang paling banyak juga mungkin di dalam itu adalah dampaknya itu adalah pertumbuhan dividen secara tetap. Kita mengasumsikan bahwa dividen itu tumbuh secara tetap. Nah, kita nanti akan menentukan, kita melihat ada G, ini adalah dividen akan tumbuh tetap sebesar, misalnya kita contohkan 5%. Nah, sebenarnya angka, memang dalam praktiknya jarang dan mungkin hampir tidak kita bisa temukan ada perusahaan yang bagikan dividen dengan jumlah pertumbuhan tetap sebesar 5%, seperti inilah contoh angkanya. Tapi kalau secara dalam studi kita bisa melakukan ekspektasi, melakukan estimasi G ini. Bagaimana caranya kita bisa menghitung pertumbuhan dividen di masa lalu, kemudian kita rata-ratakan pertumbuhan dividen tersebut, itu yang kita gunakan G untuk perhitungan estimasi harga saham atau nilai saham. Nah, kita bisa ya di dalam konsep time value of money untuk sesuatu yang infinity dengan pertumbuhan tertentu, kita bisa menggunakan rumus itu adalah besar P sama dengan CF cash flow ya, estimasi cash flow artinya cash flow masa, estimasi kita cash flow pada tahun depan. Nah, dibagi dengan R kurang G, tetap kita akan menggunakan R kurang G. Nah, kita bisa lihat, kita lihat di sini dulu ya, kita lihat angka di sini dulu. Nah, periode 0 kita terima 200. Nah, tentunya periode pertama, tahun pertama terjadi peningkatan. Karena apa? Ada pertumbuhan dividen sebesar 5%. Sehingga berapa nilai dividen pada tahun pertama? Itu adalah 200. Kita kali dengan 1 ditambah dengan G ini. Nah, pertumbuhannya. Kita dapatkan adalah 210. Kita bisa kopikan berapa tahun kedua. Kita kunci dulu apanya? Bunganya, growth-nya. FN, F4 atau F4 saja. Nah, kemudian kita ini kita hapus karena kita tidak tahu nanti periode waktunya. Oke, di sini 210. Jadi tahun pertama kita estimasi dengan pertumbuhan dividen 5%, kita bisa mengestimasi bahwa ada cash flow yang didapatkan dari dividen sebesar 210 pada tahun pertama. Tahun kedua adalah begitu juga, 200 naik sebesar 5% dari 210. Jadi ini naik 5% dari 220. Jadi kita lihat naik 5% dari 220. Nah, atau kalau mau kita juga bisa menghitung ini dengan yang lebih cepat. Misalnya tahun pertama ini adalah sama dengan, kita berdasarkan tahun pertama, kita kunci tahun pertama, kemudian kita kali dengan 1 ditambah dengan G-nya, kita kunci juga G-nya karena kita menggunakan angka yang sama, kemudian kita pangkatkan dengan periodenya. Hasilnya adalah sama. Nah, kemudian kita coba menghitung berapa sih nilai harga saham pada saat ini dengan estimasi harga nilai saham pada saat ini dengan estimasi seperti ini.
Nah, tentunya CF1-nya adalah estimasi dividen pada tahun pertama. Nah, kita bisa lihat estimasi pada tahun pertama itu adalah berapa? 210. Kemudian kita bagi dengan R kurang berapa? R kita gunakan R yang sama, dikurangi dengan G 5%. Nah, kita bisa dapatkan harganya adalah 4.200. 4.200 kita bisa seperti yang sebelumnya, kalau harga di atas 4.200 artinya harga saham sudah overpriced, kalau di bawah 1.500 harga saham sudah underpriced. Nah, ini adalah suatu estimasi. Setiap orang tuh punya estimasi berbeda misalnya dalam menentukan fair value. Perbedaan itu muncul biasanya itu adalah misalnya di sini, di R, dalam penentuan R. Nah, dalam penentuan R ini ada perbedaan estimasi kita dalam perhitungan perhitungan R-nya. Nah, kemudian yang berikutnya yang bisa kita lakukan itu adalah Anda mau menghitung pada harga tahun pertama berapa sih gitu, atau tahun kedua gitu. Nah, kita coba hitung tahun kedua, berapa harga estimasi saham ini adalah pada tahun kedua. Nah, tahun kedua artinya D berapa yang kita gunakan? Nah, itu kita coba lihat di sini. D sama dengan, kita gunakan D, ini adalah D1 dibagi dengan R kurang G. Nah, ini adalah P0. Oke, P0 kita adalah D1 kurang G. Ini yang dapat rumus hasilnya tadi. Kalau P2 tentunya adalah D3. Jadi satu periode ke depannya. Kalau P1 kita cari, tentunya adalah D2. Nah, di sini kita gunakan adalah D3. Nah, D3 itu adalah ini, 231. Nah, 231 dibagi dengan R kurang G. Nah, R-nya adalah sini, dikurang dengan G. Oke, 4.630. Dari sini kita juga bisa menghitung berapa sih ekspektasi capital gain kalau saya pegang saham ini selama 2 tahun. Selama 1 tahun nanti kita cari P1-nya. Nah, di sini kan kita bisa cari capital gain P2 dikurang nanti dengan 430. Kalau secara persentase 430 kita bagi nanti dengan 10,25%. Kita mendapatkan keuntungan yang kita dapat dari capital gain. Nah, tentunya keuntungan total nanti ditambahkan dengan setiap dividen yang kita dapatkan. Periode pertama dan periode kedua. Oke. Nah, begitu juga kita mau cari P3, tetap menggunakan D4 dibagi dengan R kurang G. Di kelima, 8 itu adalah D9 dibagi dengan R kurang G. Nah, kalau mau cari D9 langsung atau D12 misalnya, bisa kita gunakan rumus ini. Jadi, D0 dikali dengan 1 tambah G pangkat 9 kalau kita mau cari pada tahun. Oke, itu yang metode yang pertama tadi. Yang kedua, pertumbuhan dividen secara tetap. Oke. Kemudian kita coba masuk ke yang ketiga. Nah, yang ketiga kita katakan ada multiple growth. Nah, misalnya dalam kasus sederhana ini kita contohkan bahwa saham ini tumbuh G1-nya misalnya adalah saham ini tumbuh G1 ini adalah misalnya kita asumsikan adalah dari sampai 3 tahun ke depan. Nah, 1, 2, dan 3 misalnya. Kita asumsikan ini adalah tumbuhnya adalah 5%. Nah, namun setelah tahun ketiga, mulai masuk tahun keempat dan lain sampai infinity, itu adalah G2 itu tumbuh, kita asumsikan tumbuh 6%. Nah, ada pertumbuhannya 6%. Nah, dari kapan? Dari tahun keempat misalnya. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini bagaimana cara perhitungan angkanya. Jadi kita asumsikan di sini adalah 5%. Ini juga 5%. Nah, tahun ke-6 ini juga, tahun ke-4 sudah tumbuh 6% misalnya. 6%. Nah, sekarang kita mau cari berapa nilai dari harga saham ini dengan pertumbuhan yang seperti ini. Nah, kita coba seperti ini. Nah, kita coba lihat kalau tahun pertama, nah, tahun ini karena tadi angka sama adalah dia tumbuh dengan 5%. Nah, kalau kita gunakan angkanya di sini, nah artinya D0 dikali dengan 1 tambah G. Nah, 210. Nah,
sampai dengan tahun ketiga tumbuhnya adalah sebesar 5%. Nah, dengan 5%. Namun pada tahun ketiga, tahun ketiga sampai selanjutnya sampai infinity, itu dia sudah tumbuh sebesar 6%. Bagaimana caranya? Tentunya adalah dividen tahun keempat adalah dividen tahun ketiga dikali dengan 1 ditambah dengan G-nya 6% sekarang. Nah, kan adalah 245. Nah, kalau tadi adalah tahun keempat hanyalah dengan tumbuh 5% adalah 243, sekarang 245. Kemudian naik ini 260. Nah, sekarang pertanyaannya berapa harga saham dengan kondisi seperti ini? Oke. Jadi kita kembali kepada konsep present value, karena di sini kita tidak bisa gunakan rumus seperti ini. Karena apa? Kita punya G yang berbeda. Ada 2 G yang kita gunakan. Jadi bisa jadi ada G-nya beberapa macam. Growth-nya ada 3 growth, ada 4 growth misalnya. Nah, sekarang mungkin pemahaman kita aja dulu yang perlu. Nah, kita coba lihat. Yang G 5% itu adalah dari tahun 1, 2, dan 3. Nah, apa yang perlu bisa kita lakukan di sini adalah kita bisa menghitung berapa sih P0-nya dulu misalnya untuk masing-masing, atau nilai sekarang dari masing-masing cash flow ini. Nah, sekarang saya coba lihat present value dari cash flow 1. Cash flow 1. Nah, present value dari cash flow 1, ini kita balik pada rumus present value. Ingat, present value rumusnya adalah future value atau cash flow dengan cash flow T dibagi dengan, atau bisa juga kita kali dengan 1 tambah R pangkat negatif T. Kalau kita bagi, nanti pangkatnya T biasa saja. Kali ini kita pangkat negatif T. Oke, kita berikan ini karena kita berikan sama dengan tadi ya. Nah, T. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini cash flow present value dari cash flow 1 ini tentunya adalah sama dengan 210. Nah, kita kali dengan 1 tambah R kita adalah tadi berapa? 10%. Nah, kita pakai R yang sama. Pangkat berapa? Pangkat negatif 1. Boleh kita bisa ambil di sini atau kita juga boleh tulis langsung negatif 1. Negatif 1. 190, nilai sekarang dari 220. Kemudian kedua, nah present value cash flow kedua. Nah, itu berapa? Ini adalah 220. Kemudian kita kali dengan 1 ditambah dengan R-nya tetap kita gunakan 10%. Kemudian pangkat negatif 2. Oke. 182. Nah, kemudian present value untuk cash flow cash flow ketiga ini adalah ini kita kali dengan 1 ditambah dengan R-nya adalah 10%. Pangkat negatif 3. Pangkat negatif 3. Oke, ini kita dapatkan. Nah, kemudian tahun keempat. Nah, tahun keempat inilah mulai ada yang namanya itu adalah infinity. Di mana kita asumsikan setelah tahun ketiga, mulai tahun keempat, itu adalah terjadi pertumbuhan dividen sebesar 6% selamanya, infinity. Nah, 6% selamanya berarti kita bisa lihat di sini present value dari CF4 dan seterusnya, 4 dan seterusnya misalnya, itu berapa? Itu adalah kita bisa kan dengan rumus yang kedua tadi, pertumbuhan dividen, karena ada pertumbuhan tetap. Tapi pertumbuhan tetapnya mulai dari tahun ke-6. Artinya apa? Kita mencarinya sebenarnya adalah sama dengan mencari price harga saham pada tahun ketiga. Jadi tahun ketiga tentunya, karena sebelumnya kita harus ingat di sini mau mencari tahun 1 kita D-nya adalah D2. Tahun
P3-nya tentu adalah D-nya adalah D4. Nah, sekarang yang kita ketahui itu adalah D4. Nah, D4 ini kita coba hitung berapa, itu adalah berarti kita di sini periodenya adalah di present value di tahun keempat. Nah, D4 ini sama dengan kita tambahkan present value cash flow tahun keempat itu adalah kita masukkan ini 245, kita bagi dengan R kurang G. R-nya adalah tetap 10%. Nah, G-nya itu adalah G yang baru kita pakai yang kedua, itu adalah sebesar 6%. 6%. Kita dapatkan adalah 6.103. Ini kan posisinya baru pada periode ini kan. Ini adalah berada periode ini. Nah, bisa juga Anda gunakan seperti ini ya, biar kita nggak ragu. Nah, kita misalnya ini kita bisa oke, kita lihat dari present value-nya masing-masing. Ini misalnya ada 210, kita kali dengan 1 ditambah dengan R. Nah, kunci R-nya misalnya adalah 10%. R adalah 10%. Nah, pangkat negatif. Boleh kita lakukan di sini. Nah, kemudian ini kita coba cari juga. Oke, ini kita cari P-nya tadi adalah dengan kita dapatkan angka ini. Boleh ya sama dengan ini dibagi nanti dengan R kurang G. R-nya tadi berapa? Ini dibagi dengan G2-nya adalah 6.135. Nah, ini sebenarnya kan posisinya udah di sini. Ini posisinya sudah di ini posisinya sudah di sini. Ini posisinya sudah di sini. Ini nah. Dan ini posisinya masih di mana? Nah, ini posisinya baru di posisi tahun ketiga. Kita perlu melakukan perhitungan berapa sih nilai sekarang dari ini. Jadi ini bukan ini present value ketiganya ya, tahun ketiganya di sini. Nah, sehingga kita perlu mencari nah, kalau kita mau pindahkan sini berarti nanti adalah dia berada pada posisi tahun ketiga, maka present value ini present value maaf ada kesalahan gitu dia. Oke, present value yang ini kita lihat pada tahun ini berapa, pada tahun nolnya berapa. Nah, tentunya ini adalah sama dengan ini 1 dikali dengan sama dengan rumus present value sebelumnya. 1 ditambah dengan R-nya berapa? 10%. Pangkat berapa? Pangkat negatif 3. Pangkat negatif 3. Pangkat negatif 3. Ini angkanya 4.609. Nah, inilah baru nanti kita bisa dapatkan. Jadi kalau Anda mau cari lagi, ini cari nilai sekarangnya berapa. Nah, kita nanti bisa tambah. Jadi hasilnya ini kita tambahkan semuanya. Inilah harga dari ini adalah price. Jadi itu nilai dari saham pada saat ini sebesar 5.156,71. Jadi sama dengan konsep sebelumnya, kalau harga saham naik sebesar harga saham di atas 5.556, artinya saham dalam overvalue, kalau di bawah itu adalah undervalue. Tentunya kita sebagai investor akan mencari saham value. Nah, ini mungkin bisa dilakukan oleh analis, tapi perbedaan utama nanti setiap analis atau setiap apa, mungkin mereka berbeda dalam menentukan R-nya. Nah, kemudian kalau estimasi ini mungkin bisa jadi sama, ada saham G ini kalau menggunakan metode yang sama,
dengan menggunakan rata-rata pertumbuhan masa lalu, oke, mungkin bisa jadi kita akan hasil yang sama. Nah, sekarang kita coba lihat sebelum kita, ya ini kita udah selesai perhitungannya, tapi sedikit yang perlu kita lihat, apa sih makna yang bisa kita lihat di sini, beberapa informasi kita lihat. Kita lihat, pertama saya lihat dari yang kedua aja. Ada beberapa kita lihat hubungan antara antara dividen, kemudian tingkat suku bunga, dan kemudian pertumbuhan dividen terhadap harga saham. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat dividen memiliki hubungan positif terhadap harga saham, di mana semakin tinggi dividen, estimasi dividen, expected dividen, atau estimasi dividen, maka harga saham cenderung akan mengalami peningkatan. Kemudian R, nah bisa kita analogikan dengan suku bunga karena required return ini kan mengandung risk free rate yang di sini risk free rate yang biasanya ya base-nya itu bisa digunakan dengan menggunakan BI rate ya tingkat suku bunga yang diumumkan oleh pemerintah. Nah, karena kalau semakin tinggi BI rate atau 7 days repo misalnya, itu biasanya akan diikuti dengan peningkatan suku bunga di sektor perbankan, deposito dan lain. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini semakin tinggi tingkat suku bunga tentunya R akan meningkat juga. Nah, hubungannya bisa kita lihat semakin tinggi tingkat suku bunga, harga saham akan mengalami penurunan karena kalau kita lihat hubungannya di sini adalah hubungan negatif karena R-nya pembaginya akan semakin tinggi. R artinya adalah pembaginya akan semakin tinggi sehingga akan menurunkan nilai saham. Jadi hubungan di sini adalah hubungan negatif, semakin tinggi tingkat suku bunga, nilai dari suatu saham akan mengalami penurunan. Nah, sedangkan G di sini kita bisa lihat kalau semakin tinggi pertumbuhan dividen, maka harga saham atau nilai saham akan mengalami peningkatan. Jadi ada hubungan positif antara harga saham dengan atau nilai saham dengan G, dividend growth. Nah, apa yang bisa dilakukan kebijakan perusahaan di sini? Kalau perusahaan ingin meningkatkan harga saham nilai saham, dari 3 komponen ini kita bisa lihat bahwa perusahaan bisa meningkatkan bagian dividen kepada pemegang saham. Yang kedua adalah dengan yang bisa di sisi perusahaan ya, itu adalah G-nya, meningkatkan growth dividen, artinya kita perlu melakukan investasi sehingga bisa meningkatkan laba di masa yang akan datang. Kemudian tentunya investasi adalah investasi yang memiliki NPV positif. Kemudian juga tentunya dengan peningkatan laba juga diikuti dengan peningkatan dividen. Nah, ini rumusnya adalah seperti itu. Peningkatan laba bisa dari dua sisi yang kita bisa lakukan. Pertama adalah revenue enhancement, peningkatan pendapatan. Tentunya peningkatan pendapatan akan diikuti oleh semua aspek bisnis, baik itu marketing, tentunya operasional dan juga SDM. Nah, kemudian dari segi peningkatan yang kedua adalah dengan cost reduction, penurunan biaya tentunya akan meningkatkan laba. Nah, tentunya juga masuk juga seluruh aspek baik itu keuangan, marketing, operasional dan SDM. Jadi bisa kita kembangkan secara luas dari rumus yang kita dapatkan. Karena ini kalau bagaimana perusahaan mau meningkatkan nilai perusahaan. Nah, itu yang kita bisa lihat dari konsep stock valuation ini. Baik, jika ada pertanyaan silakan dituliskan di lembar komentar atau juga nanti bisa meng-email saya di fajri.adrianto@gmail.com. Nanti kalau saya ada pertanyaan, insya Allah saya coba jawab segera mengenai topik yang kita bahas pada saat ini. Baik, untuk alamat email nanti saya akan tuliskan di title-nya, di deskripsinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.